mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Mempersembahkan kisah pertama dengan judul 3 orang yang terperangkap dalam gua. Nah, adik-adikku sekalian atau anak-anakku sekalian, barakallahu fikum. Pada masa sebelum sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang yang kemalaman. Lalu mereka berlindung ke dalam sebuah gua. Namun anak-anakku sekalian, tiba-tiba jatuh sebuah batu yang sangat besar dari atas bukit, menggelembung kemudian menutupi pintu gua tersebut. Maka mereka bertiga terperangkap di dalamnya. Maka mereka di antara sesama mereka berkata, sungguh tiada satupun yang dapat menyelamatkan kita dari bahaya ini, kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan amal soleh yang pernah kita lakukan. Nah, anak-anakku sekalian, ini usulan dari salah satu di antara mereka. Maka mereka pun sepakat. Lalu berkatalah salah seorang dari mereka, atau berdoa, berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu di antara mereka langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dahulu aku memiliki ayah dan ibu yang sudah tua, dan aku sudah biasa memerahkan susu untuk orang tuaku ya. Namun pada suatu hari aku pulang terlambat karena mencari kayu, dan aku mendapati kedua orang tuaku sudah dalam keadaan tidur. Maka aku enggan untuk membangunkan keduanya, dan aku juga tidak akan memberikan susu tersebut kepada siapapun kecuali kepada kedua orang tuaku. Aku menunggu kedua orang tuaku sambil memegang tempat minuman tersebut sampai terbit fajar. Meskipun anak-anakku merengek-rengek di bawah kedua kakiku karena lapar, maka ketika itu mereka bangun. Akhirnya aku berikan susu tersebut kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, jika aku berbuat seperti itu karena mengharap ridhamu, maka aku mohon ya Allah, geserkanlah batu yang menutupi pintu gua ini. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka batu yang menutupi pintu gua itu pun bergeser. Namun bagaimana anak-anakku sekalian, apakah mereka bisa keluar? Oh, ternyata mereka belum bisa keluar. Akhirnya orang yang kedua pun berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai saudara sepupu yang sangat aku cintai. Aku ingin berbuat zina dengannya, tapi aku selalu ditolak. Hingga suatu saat ia tertimpa kesulitan dan dia datang kepadaku meminta bantuan. Maka aku berikan kepadanya 120 dinar, tetapi dengan janji ia mau menyerahkan dirinya kepadaku. Namun ketika itu anak pamanku menolak, lalu berkata kepadaku, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan kamu berbuat zina kepadaku. Maka aku pun meninggalkannya, padahal aku sangat mencintainya.
dan aku meninggalkan dinar yang telah aku berikan tersebut kepada dia. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu karena mengharap ridha-Mu, maka aku mohon ya Allah, geserkanlah batu itu yang menutupi gua ini. Nah, adik-adik sekalian, akhirnya batu itu pun bergeser lagi, ya, bergeser lagi. Namun bagaimana anakku sekalian? Ternyata mereka pun belum bisa keluar. Nah, anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi dan saya cintai, kemudian orang yang ketika pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku memperkerjakan beberapa orang karyawan dan semuanya aku gaji dengan adil, kecuali satu orang dari mereka yang tidak sabar menunggu. Ia pergi dan tidak kembali mengambil upahnya. Maka aku kembangkan gaji karyawan tersebut sehingga menjadi banyak sekali. Setelah beberapa lama, ia datang kembali kepadaku dan berkata, wahai hamba Allah, berilah upahku yang dulu. Maka aku pun menjawab, ambillah semua kekayaan yang di hadapanmu berupa onta, sapi, kambing serta budak penggembala itu semua adalah milikmu. Kemudian dia berkata, wahai hamba Allah, kamu jangan mempermainkan aku. Aku pun menjawab, aku tidak mempermainkanmu. Maka diambillah semua yang aku sebutkan tadi dan tidak ditinggalkan sedikit pun. Ya Allah, jika aku berbuat seperti itu karena mengharap ridha-Mu ya Allah, maka aku mohon geserkanlah batu yang menutupi pintu gua ini. Nah, adik-adikku sekalian, bagaimana setelah itu? Akhirnya subhanallah, batu itu pun akhirnya bergeser. Dan walhamdulillah, mereka akhirnya apa? Bisa keluar semua dengan selamat, ya. Walhamdulillah. Sumber hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nomor 2102, dan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala nomor 2743.